Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan yang selalu menyertai kami dalam segala situasi dan segala waktu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu di hari ini. Terima kasih untuk kekuatan-Mu yang memampukan kami. Kembali saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 16 ayat yang ke-25. Tertulis demikian, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada istilah somnifobia, yaitu ketakutan untuk tidur. Dan ini dialami oleh kurang lebih 1% dari populasi dunia. Berarti sekitar 80-100 juta orang. Dan somnifobia ini berkaitan dengan thanatofobia, yaitu ketakutan akan kematian. Kedua macam ketakutan ini yaitu somnifobia dan thanatofobia menimbulkan gangguan kecemasan. Orang-orang yang mengidap ketakutan ini merasa takut untuk tidur karena khawatir tidak akan bangun lagi. Sebagai orang-orang percaya, kita hidup dalam penyerahan diri secara total kepada Tuhan dan percaya bahwa baik hidup maupun mati, kita ada dalam tangan Tuhan dan kita akan berjumpa dengan Tuhan dalam kekekalan. Kita perhatikan ayat ini dalam Injil Matius 16 ayat 25. Tuhan Yesus mengatakan, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Mempertahankan nyawa di sini yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah sikap hidup yang berpusat pada pemeliharaan diri sendiri, mengkompromikan kebenaran demi untuk mempertahankan nyawa atau kehidupan di bumi. Juga bisa berkaitan dengan mempertahankan keamanan materi, keuangan, status, atau keberlangsungan secara lahiriah. Orang yang hidup seperti ini, dengan sikap yang demikian, yang berusaha menyelamatkan nyawa dan menyingkirkan Kristus dari kehidupannya, justru akan menuai kebinasaan. Tapi sebaliknya, orang yang kehilangan nyawanya karena aku, yaitu karena Tuhan Yesus Kristus, akan justru mengalami kehidupan, akan memperoleh nyawanya kembali. Orang yang kehilangan nyawanya karena Tuhan Yesus justru tidak akan kehilangan nyawa, malah dia akan memperolehnya, oleh karena Tuhan memberikan kehidupan yang kekal. Setiap kita yang rela kehilangan segala-galanya, bahkan kehilangan nyawa kita karena Kristus, karena iman kita kepada Tuhan Yesus, akan memperoleh kehidupan yang sejati, yang disebutkan dalam bahasa aslinya sebagai zoe, kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan, dalam persekutuan yang kekal dengan Dia. Dengan perkataan ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kematian lahiriah bukanlah sebuah ketakutan buat kita, dan seharusnya tidak mendikte atau tidak menguasai keputusan kita. Kalau kita dikuasai oleh ketakutan akan kematian, maka kita akan mudah untuk dimanipulasi oleh rasa takut dan membuat kita kompromi dengan dosa, dengan ketidakbenaran. Kita kompromi dengan hal-hal yang berlawanan dengan firman Tuhan.
Bahkan kita menggadaikan Kristus supaya kita tetap hidup secara lahiriah. Padahal dengan bertindak demikian kita justru kehilangan kehidupan yang sejati. Kita justru mengalami kebinasaan yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, tidak ada lagi ketakutan akan kematian dan tidak ada ketakutan akan apapun juga. Karena Tuhan menjamin hidup kita yang kekal. Dia menyediakan anugerah keselamatan dan hidup abadi bersama dengan Dia dalam kemuliaan, dalam sukacita sorga. Mari singkirkan semua rasa takut, semua kekhawatiran, semua kecemasan kita, dan berserah diri secara total, secara penuh kepada Tuhan yang memegang kehidupan saudara dan saya. Tidurlah dalam damai sejahtera, dalam ketenangan, oleh karena anugerah dan keselamatan yang dari Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, mengajarkan kepada kami bahwa Engkau Tuhan sumber kehidupan. Tidak seharusnya kami merasa takut akan kehilangan nyawa kami, tidak takut terhadap kematian, tapi percaya dan bersukacita ada dalam ketenangan damai sejahtera, sebab Tuhan menjamin kehidupan kami yang kekal dan Tuhan menyediakan keselamatan bagi setiap kami. Pimpin kami terus Roh Kudus untuk hidup dalam damai sejahtera, ketenangan, oleh karena janji firman dan janji hidup kekal yang Tuhan berikan. Berkati kami di sepanjang tidur kami malam ini. Lingkupi kami dengan kuasa-Mu. Berikanlah kami tidur nyenyak dan bangunkan kami kembali dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan baru dari Tuhan. Lawatlah setiap kami Tuhan, yang sakit dan yang dalam pergumulan. Kuasa-Mu yang ajaib bekerja, memulihkan, menyembuhkan, menolong setiap kami. Mujizat-Mu Tuhan nyatakan bagi kami yang sedang membutuhkan pertolongan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan. Dan curahkanlah Roh-Mu atas setiap orang agar percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.